dapatkan poin demi poin dan bahkan kali ini mereka juga terseok-seok di lembar yang kedua. Ya, tapi kalau gue lihat ya dari BN sebenarnya mereka punya potensi yang cukup besar gitu. Seperti yang udah pernah lo bahas tadi di awal bersama dengan Windy, lo sempat mention bahwa ada pemain BN yang hampir meratakan Vampire di Paradise kemarin. Ya, Dan sebenarnya Capone, betul. bukan si Chopper. Oh, Kapun ya? Iya, si Iya, Capone. Capone nih. Capone, Dengan betul. DBS-nya ngeratain 2 pemain, terus dia ngedapetin orang berikutnya dan satunya lagi keluar. Vaulting dia bermain di bagian luar dari perumahannya, dari rumahnya dan akhirnya bisa ngedapetin si Capone, pemain terakhir dari BN. Ini BN kalau kita lihat dari firepower, mereka cukup oke. Dari Ya. tingkat kesabaran dan strategi mereka cukup oke. Tapi entah kenapa mereka belum benar-benar mendapatkan momentum mereka. Seperti yang pernah dibilang sama Yuhai lah. Kemarin ketika di interview dibilang apa yang terjadi dengan Bigetron segala macam. Gak ada terjadi apa-apa di Bigetron. Yuhai berkata bahwa yang terjadi di kita saat ini mungkin dari momentumnya. Ya. Mereka yang belum mendapatkan momentum mereka lagi untuk mendapatkan placement terbaik mereka, untuk mendapatkan WWCD berikutnya untuk Bigetron. Dan mungkin itu yang menjadi penghalang juga untuk, tidak hanya untuk Bigetron, tapi untuk tim-tim lain, untuk NFT, untuk RRQ. Ini belum terlalu maksimal lah perform dari NFT. Seperti yang pernah dibahas sama Wolfie juga bahwa permainan NFT bukan permainan yang biasanya kita lihat kalau kita berbicara tentang PMPL Indonesia. Ya, betul. Karena Bang Flo juga kemarin berkata NFT ini adalah tim late game. Mereka early game-nya nggak pernah sibuk. Mereka di early game selalu bisa dikatakan melakukan looting dengan damai juga. Dan nanti baru fight di akhir-akhir. Tapi kita melihat terlebih dahulu dari Microboy tadi ada statistik yang juga sudah dimunculkan. Dan kita berpindah ke arah White Cat. Ini dia, kenapa namanya White Cat? Karena emang rambutnya putih. Gara-gara itu. Ya, jersey-nya juga putih. Oh, kalau misalkan ganti warna jersey sama ganti warna rambut berubah. Jadi misal white red gitu. Bisa. White brown gitu. Bisa. Oh, tergantung warna rambut dan jersey berarti ya. Betul. Berarti inti nickname dia adalah white. White. Oh, cat. Cat. Kenapa white-nya ya? Cat-nya dong. Catnya ya. Cat-nya. Kalau tadi gue bilang white red, white brown, lu ya aja. Lu gak konsisten kuy. Sanskui gak fokus, Catnya pantas digantungin. Waduh. Oke. Kita kembali lagi menuju ke arah gamenya, di mana kali ini NFT yang melakukan looting di arah Valdelmar di bagian bawah, tentunya tidak ada gangguan sama sekali, mengingat tadi circle juga menuju ke arah Valdelmar ya. Ya, betul, circle menuju ke arah tersebut dan berpindah ke arah APG. Ini dia, mereka masih terus akan coba melakukan looting-looting saja. APG juga merupakan tim yang sering melakukan fight 4 lawan 4. Mereka tidak takut untuk melakukan sebuah fight close combat juga. Kita melihat dari tim APG, ada seorang Onyx juga bersama dengan Microboy yang ditinggal sendirian saja untuk melakukan scrapping di area ini. Cukup jauh nampaknya jarak antara satu dengan yang lain pemain-pemain EVOS. Ya, ini bisa dibilang bahwa beberapa meta mulai dipergunakan oleh EVOS ataupun tim-tim lain. Kalau zaman dulu ya, kita ngeliat kayak cuma beberapa tim gitu yang berani untuk nge-split di drop zone awal. Yang tadinya harus, misal ya, kayak ngambil Pekado, semuanya Pekado gitu. Yeah. Tapi sekarang ada kemungkinan besar untuk beberapa tim yang playernya menuju ke arah Pekado, tapi satu pemain lainnya mengamankan beberapa scrapping area di sekitar Pekado. Mungkin untuk mengamankan titik checkpoint ketika mereka ingin meninggalkan Pekado ataupun di kota-kota lain. Tadi Pekado hanya sekedar contoh yang gue ambil. Seperti yang dilakukan oleh EVOS juga. Mungkin ya kalau EVOS kita ngelihat mereka tadi kayak Cowboy sendirian. Karena kan mereka bermain scrapping. Kalau mereka ngumpul harusnya looting mereka bakal sangat-sangat terbatas ya gue. Ya, itu dia. Karena mereka tidak turun di area perkotaan. Mereka hanya melakukan scrapping saja di area kiri dari Miramarnya. Kenapa gue ngomongin area kiri? Karena nggak ada namanya, mau diomongin apa dong? Karena area kiri itu sebenarnya ke arah ruins kiri kan. Tapi kan Ruins di atas banget, kiri atas. Ini kan sih. di jalannya, kalau ke atas terus Ruins emang nembusannya. Coba kan ini di jalannya gitu loh, di area kirinya. Ini kayak kalau mudik tuh kayak jalur alternatif gitu nah, ya. Gitu. Gak ada namanya, tapi jalurnya ada gitu. Nah gitu, jadi tiba-tiba tembus aja. Betul, yang penting sampai aja ke yang penting sampai tujuannya kan? Betul. Tapi kalau kita berpindah ke arah Korpai juga. Korpai ini di tim yang sekarang, Face Clan selalu dijadikan palang pintu atau pembuka jalan dari rekan-rekannya, menjadi scouter juga dari Face Clan. Karena kita melihat berulang kali Korpai berhasil untuk melakukan hal tersebut, membuka jalan ke arah rekan-rekannya. Dan nanti follow up yang dilakukan, yang pertama datang juga ke area yang sudah dititiki oleh Korpai adalah Tonike. Ya, kalau dari Face Clan yang paling jarang main siapa Koy? Bullshark kah? Dari Face Clan yang jarang main harusnya, ya Bullshark. Bullshark ya, Bullshark sama ini gak sih, sama Beer 11 gak sih? Ya. Itu dua pemain yang jarang banget main kalau diperhatikan di PMPL. Beer 11 gue pernah ngeliat minggu lalu dia main deh di hari Minggu, hari ketiga seperti weekend pertama. Ya, Beer 11 minggu kemarin main, Bullshark yang sampai sekarang belum pernah main, bahkan di PMPL Thailandnya pun Bullshark sampai saat ini belum pernah dimainkan. Oh, oke. Mungkin buat teman-teman yang tahu kabar dan informasinya bisa langsung kasih infonya ke kita, entah lewat live chat ataupun lewat DM di Instagram kita berdua supaya kita mendapatkan update. Kenapa Bullshark masih belum dimainkan di Face Clan? Apakah menjadi camat?
Ya, karena kadangkala camat juga menjadi satu hal yang diperbincangkan oleh teman-teman komunitas. Ya betul, tapi dengan pengalaman dan juga kualitas yang dimiliki oleh Bursak pastinya memberikan insight-insight juga ke arah pemain-pemain dari tim Fast Clan yang lain. Karena kita tahu bersama Bursak ini juga nggak asing untuk komunitas PUBG Mobile Indonesia. Ya, betul. Karena Bursak sempat di EVOS juga waktu itu untuk bermain di PMSC 2019 Taiwan. Ya. Dan kalau kita berpacu kembali melihat apa yang terjadi di arah in-game, Axis sudah mulai berotasi meninggalkan drop zone awal mereka. Kembali lagi ke arah checkpoint. Checkpoint mereka berikutnya sudah ada 3 atau bahkan 4 vehicle yang dipunya oleh Axis kali ini. Ini tim yang bisa dibilang ya, ini Axis dan juga 4Rivals. Ini 2 tim yang harus menjadi perhatian loh. Secara nggak langsung kalau kalian perhatikan, ini 2 tim yang sering kali sampai ke late game dengan jumlah player yang masih utuh. Ya, apalagi kita berkaca Axis di hari pertama atau di Super Weekend. Axis ini menjadi tim yang Sunhawk pasti 10 poin. Ya. Karena mereka dengan kacang susunya ini berhasil untuk bisa sampai late game terus-terusan. Bahkan kita nggak pernah ngelihat kacang susu nggak sampai late game kalau di Sunhawk. Untuk sampai saat ini ya, terus-terusan berada di late game. Bahkan kemarin kita ngelihat pemain-pemain dari Axis Red Ones, kenapa mereka berada di puncak klasemen itu hanya membutuhkan 2 match terakhir aja. Match pertama sampai match ketiga nggak kelihatan, tapi 2 match terakhir, match Sunhawk-nya atau match keempatnya mereka itu berada di hashtag yang kedua dengan kacang susu lagi dan juga di match terakhir Voke yang keluar sebagai pemain yang sangat memberikan dampak ke arah pemain-pemain Axis Red Ones dengan 11 elimination. 2 match saja membuat mereka berada di puncak klasemen. Gue kemarin speechless banget sih dengan apa yang dilakukan oleh siapa tadi lo bilang? Voke betul. Voke bener-bener amazing banget. Tapi lihat tembakan dari seorang Swap juga benar-benar menakjubkan karena berhasil membuat sebuah vehicle meledak. 4Rivals langkah rotasinya bakal terhenti karena satu mobil yang dinaiki oleh pemain mereka meledak begitu saja. Reed hanya memiliki 1 batu untuk bersembunyi, 2 setup smoke di bagian belakang, tapi setup push sudah mulai dibangun oleh pemain-pemain dari Vampire. Ravenclaw bahkan mendapatkan beberapa hit mark yang menuju ke arah seorang Reed, tapi Reed masih bisa menyelamatkan diri. Belum ada backup fire dari pemain-pemain 4Rivals yang lainnya, karena mereka masih melakukan setupnya terlebih dahulu. Epi sudah mulai bergerak menuju ke arah sebelah kanan, sementara Apple mengamankan sebuah perbukitan dan pemburu mengintai dari jarak yang lumayan jauh. Mungkin Epi yang bisa memberikan press balik ke arah pemain-pemain dari Vampire. Ya, bahkan tadi satu pemain dari Vampire, Ravenclaw belum sadar kalau di sebelah kanan dia itu ada seorang Epi. Namun kali ini kita melihat juga dari Epi, ternyata belum memiliki angle yang cukup free menuju ke arah Ravenclaw. Karena ternyata pemain-pemain dari Vampire juga sudah mulai melakukan pergerakan. Dari Jasper juga menghindari tembakan-tembakan yang dilakukan oleh pemain-pemain dari Bigetron. Kali ini sudah mulai berasap juga. Popzi juga akan coba diincar oleh seorang Luxi. Dengan M4 RDS saja tadi digunakan. Kembali kita melihat ternyata mendapatkan satu pemain, ada satu pemain dari MSC yang sudah terjebak dan kali ini akan ada close combat ternyata di bagian gereja dari arah atas. Ternyata Onyx berhasil mendapatkan satu pemain yang berusaha meritek tempat yang dimiliki oleh APG. Bukan hal yang bagus untuk tim yang ada di bagian bawah kali ini MSC. Karena mereka tertekan oleh 2 tim, ada APG dan ada Bigetron di belakang mereka. Ya, keluar dari kejaran Bigetron ternyata masuk ke kandang dari tim APG karena Onyx sudah menunggu di area ini. Pemain dari tim APG dengan topi level 3-nya berada di area atap dan bahkan ada bala bantuan juga yang datang. Pemain-pemain APG sudah mulai touchdown di area ini. Kita melihat ada 20 juga bersama dengan Shroud dan juga satu pemain itu Zero. 4 lawan 2 Sunsquare ini bukan hal yang mudah tentunya untuk MSC karena Jasper dan juga Pons berada di bagian dalam dari gerejanya. 2 orang sudah mulai melakukan setup pada lemparan granat ke arah pintu. Menghalangi pergerakan yang bakal dilakukan oleh pemain-pemain dari Epi. Tapi lihat Molotov yang terbakar di bagian pintu ujung tidak membuat mereka gentar karena mereka bakal tabrak dari pintu samping. Granat sudah mulai dimasak kali ini. Shroud sudah mulai memasak granat dengan cukup patang tapi ada vaulting out dari seorang Ponzai. Kembali melakukan setup di arah yang berbeda. Belum ada follow up dari pemain-pemain MSC yang lainnya. Shroud masih mencoba untuk mendapatkan satu buah knockdownnya lagi karena pemain-pemain dari MSC. Begitu tertib push yang dilakukan oleh HPG, mereka gak buru-buru untuk mendapatkan atau meretake dalam dari gereja ini. Ya karena pemain-pemain APG memiliki orang dalam yaitu Onyx berada di area atas. Dia tahu di mana pemain-pemain dari MSC. Pastinya diberikan informasi juga dan Onyx tidak hanya menjaga MSC. Tadi saya katakan dekat dengan pemain-pemain APG ternyata granatnya mendapatkan satu pemain. Bahkan satu yang lain juga low HP-nya 20. Tersungkur karena ternyata Namsin datang dengan granat yang sangat luar biasa. Datkon juga bersiap dengan Uzinya. Ada sebuah lemparan granat juga membuat Datkon harus mundur terlebih dahulu. Tapi Namsin melemparkan sebuah granat kembali menuju ke arah ruangan tersebut. Dan kita melihat ternyata Namsin mendapatkan satu pemain lagi dengan UMP-nya. Wow, gue kira tadi bakal tabrak ke arah pemain dari MSC untuk yang terakhir. Tapi dari Eagle Esports mereka berupaya banget untuk mendapatkan retake ke arah
gereja ini. Mereka bakal menghadapi APG yang barusan aja memenangkan fight-nya. Belum sempat untuk melakukan looting ke arah pemain-pemain dari MSC, malah mereka bakal digempur balik, bahkan kembali lagi. Satu pemain mereka tumbang, ini menjadi mimpi buruk. Dua pemain terakhir berada di bagian dalam dari sebuah ruangan. Last man standing kali ini bakal digempur. Dua pemain bakal bergerak secara beriringan. Sandwich kah? Tidak perlu sandwich tapi Barbar Gaming. Namun dua pemain tumbang dan APG diratakan begitu saja. Setelah mendapatkan dua knockdown tapi tidak mampu untuk menghadapi dua pemain Eagle Esport yang lainnya. Ya, Eagle Esport kuncinya adalah tadi Namsin mendapatkan dua pemain dari APG. Satu granat dan juga satu spray dengan UMP yang sangat on point. Namun kita berpindah ke arah yang lain. Ternyata ada pertemuan antara tim asal Malaysia berhadapan dengan tim asal Indonesia. EVOS berhadapan dengan Exis Red One. Namun kita juga melihat pertemuan antar tim Thailand di mana Face Clan berhadapan dengan Onyx. Satu pemainnya langsung dipulangkan begitu saja karena tadi terkat rotasinya. Betul sekali. Belum ada backup dari Onyx. Mereka masih melakukan split position. Sementara di arah lain ada tim Secret yang bertemu dengan Geek Fam. Ini lagi-lagi kita melihat ada derby di antara beberapa tim yang bertanding. Tadi kita ngelihat battle-nya Thailand. Sekarang kita bakal memperhatikan battle-nya dari Malaysia. Wow, ini udah bener-bener chaos banget karena kita sudah masuk untuk circle yang ketiga, Sanskoy. Ya, kita melihat juga Kid dengan kupluknya berada di area ini, tembakan menuju ke arah smoke. Ternyata hilang satu pemain di sana. Miracle dipulangkan karena drone juga join the fight kali ini. Pemain-pemain NFT mendapatkan elimination pertama mereka di match yang kedua. Ya, dan gua harapkan tentunya untuk Bigetron, NFT, RRQ mereka bisa bermain stabil seperti apa yang dilakukan oleh pemain-pemain dari EVOS dan Secret. Mendapatkan satu pemain, ada Demrut yang terkena headshot tadi. Ada pergerakan sudah mulai dibangun dan Demrut pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Di belakang sana lagi-lagi ada tim yang akan mengganggu. Infinity datang dari arah belakang tim Secret. Wow, sangat luar biasa apa yang dilakukan. Snipes tumbang kembali oleh pemuda asal Indonesia. Pemain-pemain Indonesia yaitu NFT mendapatkan sebuah knock lagi ke arah lawan-lawannya. Tapi sebuah tapping-tapping dilakukan oleh Gotani tadi dengan M4 kali 4-nya. Belum berhasil mendapatkan sebuah knock. Low HP saja didapatkan. Snipes sulit untuk diselamatkan. Tapi kita lihat iShot juga masih berlari-lari di seberang gundukan yang dimiliki oleh Snipes. Namun sebuah lemparan juga dilakukan tadi menuju ke arah satu pemain SNOP. Dijepit dari dua arah yang berbeda. Nuzi juga terus melakukan tembakan-tembakan menuju ke arah SNOP. Wow, ini udah repot banget sih. Ini Geek Fam udah nggak punya ruang gerak yang terlalu banyak karena Infinity juga sedang dalam posisi nge-split. 3-1 split yang mereka lakukan, mengirimkan satu pemain dari arah Blue Zone. 3 pemain sudah berhasil masuk tapi belum tiga-tiganya berada di daerah aman. Perlu bergerak sedikit untuk masuk ke dalam zona dan Secret. Ada Fredo yang ada di bagian Broken Shake. Oh, bakal ditabrak. Akankah diintip? Diintip. Happy birthday yang gagal ternyata. Logan masih cukup sigap tapi ternyata double pick yang dilakukan oleh Infinity membuat Fredo nggak bisa bertahan dan Geek Fam yang terlebih dahulu dipulangkan ke arah lobby karena Secret masih menyisakan 2 player aktif. Ya, bahkan tidak hanya Geek Fam, tadi MS Chonburi pun sudah dipulangkan ke arah lobby. Ini menjadi super weekend yang tidak terlalu maksimal untuk MS Chonburi. Kita melihat pemain-pemain mereka sebenarnya sangat kita lanjutkan kembali di mana ternyata Namsin bersama pemain-pemain dari Eagle Esport yang tadi sudah memulangkan APG berdekatan dengan Bigetron Red Aliens, bahkan tembakan juga dilakukan Bigetron berhadapan dengan tim Secret. Kita lihat kali ini. Yes, Bigetron unggul dari segi high ground control. Mereka ada di bagian atas, bahkan mereka bisa melihat dari dua tim, ada Eagle dan juga Secret yang sudah terpantau oleh Bigetron saat ini. Eagle juga masih dalam posisi nge-split, 2-1-1 split yang mereka lakukan. Bigetron juga agak nyebar sih. Kalau nggak salah 2-2 tadi split yang dilakukan sama BTR. Nggak terlalu meluas split yang mereka lakukan, tapi setidaknya cukup lah untuk menahan pergerakan dari dua tim yang ada di sekitar mereka yang udah terpantau sampai saat ini. Eagle dan juga tim Secret. Namun kalau kita melihat juga Flippy ternyata tadi melakukan sebuah tembakan mendapatkan sebuah knock ke arah satu pemain yaitu Gotani. Ada sebuah follow up yang juga dilakukan oleh seorang Ramones. Dua kendaraan bergerak kali ini turun gurung nampaknya pemain-pemain dari NFT. Di depannya sudah ada Spavel yang sebagai scouter. Ya, udah dibuka jalannya sama Spavel, bahkan di arah lain ternyata Infinity bertemu dengan Face Clan. Ada Vintores yang mendapatkan satu pemain dari Face Clan tadi. Satu sudah mulai ditumbangkan, sementara BN kehilangan Noas, dipulangkan begitu saja menuju ke arah lobby. Masih ada 13 tim dengan 45 pemain yang tersisa saat ini. Bahkan Spavel juga mendapatkan satu pemain dari tim Infinity. Tani berhasil ditumbangkan dan Eagle sudah mulai nge-regroup. Tapi tadi split yang mereka lakukan agak jauh. Sekarang split yang mereka lakukan udah mulai agak sedikit dempet. 3-1 atau 2-2 split yang mereka lakukan, namun dengan jarak tidak terlalu jauh. EVOS juga mendapatkan sebuah kontrol area yang menurut gue bagus dan Flippy berusaha membuka jalan untuk tim NFT kali ini menjadi palang pintu di bagian depan. Backup sedikit terlambat, satu berhasil diamankan, tapi kali ini dari Infinity Nuzi masih berupaya untuk mengokang sebuah granat, namun dari belakang Logan berhasil diamankan dan harusnya Ramones bakal dipulangkan menuju ke arah lobby. Lemparan granat ke bagian depan, masih belum ada backup dari Spavel dan juga Drone untuk membackup dua pemain atau satu pemain yang sedang terknockdown. Ya, kita melihat juga kali ini
ini Drone menyambut pemain-pemain Infinity yang akan coba datang. Lemparkan sebuah granat terlebih dahulu. Ikan Hyuma akan tobat. Hayu kita lempar granat. Let's go. Tapi granat juga dilemparkan oleh seorang Mela. Molotov. Ternyata bukan granat. Itu adalah sebuah bakaran molotov. Belum terbakar ternyata satu pemain dari Indonesia. Namun ternyata granat eliminator didapatkan oleh seorang Drone. Betul, bakal close combat kali ini terbatas dengan sebuah gundukan tipis aja, tidak terlalu jauh jaraknya. Kali ini Drone masih sabar dalam melakukan proning. Wow, ini nggak mau buru-buru, tapi lihat Mela memasak granat meletup dan berhasil mendapatkan Drone. Tingkat kesabaran dan sebuah timing yang begitu tepat dari Mela berhasil menumbangkan kembali satu pemain dari NFT. Namun Nuzi tidak bisa diselamatkan karena Blue Zone sudah mulai ikut campur dari fight yang terjadi. Mela juga terkena Blue Zone-nya. Kita melihat kali ini Svavel menjadi pemain yang masih bertahan. Mela melakukan proning terlebih dahulu, akan coba diincar juga. Kita berpindah ke arah yang lain, ternyata Svavel tidak terlalu sibuk dengan Mela, tidak terlalu berlama-lama di sana, langsung bergerak juga. Tapi Svavel disambut oleh seorang Vintores. Masih ada sebuah lower ground yang masih bisa diselamatkan kali ini atau bisa dimanfaatkan maksud saya. Kembali kita kali ini lihat di mana Tony K, bocil ajaib asal Thailand, berdarah Jerman juga mendapatkan satu pemain dari NFT dan dipulangkan seluruhnya NFT. Ya, nice try untuk NFT tentunya karena mereka dipulangkan sebagai tim Indonesia pertama yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Mereka puas di urutan ke-11 untuk 16 tim yang bertanding di game Miramar kali ini. Kita berpindah menuju ke arah Onyx dan juga Eagle Esport di mana jarak mereka tidak terlalu jauh. Lagi-lagi split yang begitu tertib masih dilakukan oleh Eagle Esport dan Onyx. Terpantau dua pemain mereka. Belum melihat pergerakan dari pemain-pemain Onyx yang lain yang entah sudah dipulangkan atau mereka sedang melakukan split position. Lihat kali ini dari pemain-pemain tim EE atau Eagle Esport membuka skop terlebih dahulu dengan M4-nya menuju ke arah RRQ Rio. Terlihat juga di atas sana ada pemain-pemain dari Bigetron Red Alliance yang cukup nyaman. Dan PR yang dimiliki oleh Eagle Esport sebenarnya cukup banyak karena mereka ada jarak antara tim Eagle Esport sekarang dan juga circle selanjutnya. Ya betul banget, bahkan Axis pun nggak bisa terlalu lama nahan di sini. FaZe Clan sudah mulai membangun pergerakan mereka untuk menuju ke arah checkpoint berikutnya. Ini FaZe Clan rotasinya like a boss banget men di jalan raya. 3 mobil, mereka bakal tabrak menuju ke arah Vampire. 2 pemain bakal mereka hadapin. Close combat kali ini hanya untuk memperebutkan sebuah shake yang begitu kecil. Tabrakan sumber cukup bagian dalam dan berhasil mendapatkan satu. Backup dari luar pun sedikit terlambat dengan M249 yang benar-benar Rambo. Namun ternyata Stone berhasil meratakan 2 pemain dari tim FaZe Clan. Dan pada akhirnya Vintares berhasil menyelamatkan kondisi dari FaZe Clan. Survive keempat pemain dari FaZe Clan tanpa ada yang dipulangkan menuju ke arah lobby. Kita lihat betapa mengerikannya close combat yang terjadi antar dua tim Thailand ini. Antara tim Vampire dan juga tadi kita melihat dari FaZe Clan. Backup mereka cepat sekali untuk bisa mendapatkan pemain-pemain yang berada di dalam shake-nya. Satu pemain yang tersisa tadi yaitu seorang Vintores pun masih bisa menyelamatkan rekan-rekannya. Tapi pintar apa yang dilakukan oleh Korpai juga meledakkan granat atau mobil-mobil yang ada di area ini membuat mereka memiliki cover tambahan. Ya, dan mereka pinter banget untuk ngambil ke arah tengahnya. Jadi kalau misalkan Zarya bouncing, mereka nggak butuh bergerak terlalu jauh dari tempat mereka saat ini. EVOS pun sudah mendapatkan sebuah checkpoint yang menurut gue begitu enak. Tinggal mengamati pergerakan dari Vampire karena ada Ravenclaw nih. The last man standing. Satu pemain terakhir dari Vampire yang cukup dekat dengan pemain-pemain dari EVOS. Ya, kita melihat juga dari sisi lain EVOS Reborn sudah mulai mendekat ke arah lawan-lawannya. Ravenclaw yang masih tersisa dari Vampire mungkin akan coba diincar oleh pemain-pemain dari EVOS Reborn karena sudah ketahuan juga posisi dari seorang Ravenclaw. Bahkan granat juga meledak di sana. Ada sebuah damage yang diberikan ke arah seorang Ravenclaw-nya, masih bertahan dia. Ada sebuah bakaran juga yang ternyata tidak terlalu jauh lemparannya, tapi pemain-pemain Bigetron Red Alliance ternyata mendapatkan satu knock ke arah Onyx. Ya, ini masih berlanjut fight yang terjadi antara EVOS dan juga Vampire. Sementara di arah lain Onyx pun dipulangkan menuju ke arah lobby. Bigetron berhasil mendapatkan 3 elimination untuk sejauh ini. EVOS sudah mendapatkan 3 sama dengan Bigetron. RRQ belum mendapatkan elimination sama sekali. Sementara NFT tadi yang sudah pulang ke arah lobby mereka mendapatkan 6 elimination. Lumayan poin untuk NFT, tapi RRQ mendapatkan tekanan dari Eagle Esport. Lemparan granat berhasil mendapatkan sebuah confirm elimination. Tapi masih belum cukup untuk mendapatkan korban berikutnya ke arah Eagle Esport. Ya, kita melihat lagi kali ini Voldemort mendapatkan Grenade Eliminator. Ada sebuah revive yang sedang dilakukan oleh pemain-pemain RRQ Rio. Mereka juga tidak boleh gegabah karena saat mereka naik ke arah high ground-nya pasti sudah ditunggu oleh tim yang tadi berada di atas yaitu Eagle Esport. Dari sisi lain ternyata kembali bertemu antar dua tim Malaysia ini, For Rivals dan juga Axis Red Ones. Betul, bahkan ada Bigetron tadi yang nyelip ya, bertemu dengan tim Secret juga di mana satu pemain dari Bigetron dipulangkan menuju ke arah lobby. Tapi lihat dari For Rivals yang akan close combat dan sepertinya nggak bisa bertahan lama lagi, digoyang dengan menggunakan Rambo langsung rata untuk Axis. Axis Red Ones di hari ini mereka
mereka tidak terlalu maksimal dari 2 match yang sudah dimainkan. Namun kita melihat juga kali ini pemain-pemain dari Eagle Esports akan menyambut kedatangan RRQ Rio. Pronisius juga dilakukan kembali, namun Chopper tersungkur ke arah tanah karena ternyata ada Vanmort. Tembakannya sangat-sangat luar biasa sekali tadi dengan Scar L-nya. Kembali ada seorang Parajin yang coba akan disambut kali ini. Juga mendapatkan yang kedua, ternyata akan coba mencari yang ketiga. Parajin akan coba dicari. Ada sebuah pergerakan dilakukan oleh seorang bot dan itu dia rata sudah. Eagle Esports dipulangkan oleh RRQ Rio. Betul, 4 elimination dikumpulkan dan masih menyisakan 1 player aktif untuk RRQ. Tidak bisa diselamatkan karena ada steal elimination dari Bigetron. Wow, 4 elimination untuk RRQ dan juga Bigetron. EVOS sudah mulai membangun pergerakan menuju ke arah Face Clan. Close combat tapi granat dari Tony K. Mendapatkan seorang microboy, lemparan granat berikutnya akan dilemparkan berarti ke arah Broken Shake-nya. Sudah mulai bergerak tapi ternyata Laser pun tumbang. Vintores sudah melakukan pergerakan push dan kali ini hanya menyisakan seorang KF. Headshot tadi ke arah KF. Tapi KF masih bisa bertahan namun tidak dalam waktu yang lama karena Blue Zone sudah mulai menghimpit. Ini menjadi momentum yang benar-benar tipis bagi seorang KF. Ya, kita melihat KF masih terus berjibaku di belakang sana, namun ternyata itu dia. Ternyata granat yang dilemparkan oleh Korpai membuat KF pun dipulangkan ke arah lobby. Betul, nice try untuk EVOS Reborn. Di game kali ini masih ada 2 tim Indonesia yang tersisa untuk Bigetron dan juga RRQ, bahkan mereka masuk di top 4 Sanskuy. Wow, sangat luar biasa dari 2 tim Indonesia ini, walaupun tidak terlalu banyak pemain-pemain yang tersisa, hanya 2 dari Bigetron dan 1 dari RRQ Rio, namun mereka masih bisa masuk ke dalam top 4-nya. Kita melihat yang sangat-sangat nyaman ada Rafael Sled, bahkan akan menyambut kedatangan dari pemain-pemain Bigetron Red Alliance turun ke arah bawah. Zuxi tidak bisa diselamatkan lagi, namun ada Liquid di sana, bahkan tadi kendaraannya juga sudah meledak, bisa dijadikan cover. Ya, tapi ini terlalu curam sih sebenarnya, dan posisi defensif yang dipunya sama Bigetron menurut gua nggak terlalu bagus. RRQ pun harus pos di urutan keempat. Bigetron rotasi mereka benar-benar terpotong, tapi untuk yang mereka sudah mendapatkan bagian kecil dari zona kali ini. Ditembak lagi menurut ke arah vehicle yang sudah mulai terbakar, bahkan sudah meledak. Namun Bigetron masih bertahan sejauh ini. Ya, kita melihat ada pergerakan yang dibangun oleh Mr. Five. Liquid juga berhasil untuk melakukan revive tadi, nampaknya menggunakan bandage terlebih dahulu, tapi tembakan demi tembakan menuju ke arah Bigetron Red Alliance. Sulit sekali keadaannya untuk mereka, sulit perjuangan dari Bigetron Red Alliance karena mereka harus fight dengan Face Clan yang masih lengkap 4 orang juga, tapi Face Clan juga ditembak oleh pemain-pemain dari For Rivals. Betul, secara nggak langsung Rivals membantu pergerakan dari Bigetron karena ketika ada upaya push yang dilakukan oleh Face Clan, 2 pemain dari For Rivals benar-benar menghalangi pergerakan yang dilakukan oleh pemain-pemain Face Clan saat ini. Sudah mulai berperang, ban sudah mulai dipecahkan, memperpendek kolong mobilnya supaya mereka aman. Dan di arah lain Luxi kembali ditumbangkan, kali ini Liquid yang menjadi last man standing untuk Bigetron dan harusnya masih bisa melakukan revive ke arah Luxi. Nah, kita melihat juga permainan yang sangat stabil ditujukan oleh For Rivals setelah tadi mereka mendapatkan winner chicken dinner. Kali ini mereka masuk ke dalam top 3-nya, tapi Bigetron juga kita lihat kali ini step up mereka untuk bisa berada di late game-nya. Liquid melakukan spray juga menuju ke arah Vintores, berada di belakang dari pohon tersebut. Low HP sebenarnya, namun headshot. Sayang sekali. Liquid masih bisa untuk melakukan healing masih bisa kali ini, tapi udah nggak ada lagi healingan yang dimiliki oleh Liquid. Bahkan di area tersebut Vintores juga sudah bergerak menuju ke dalam smoke-nya juga. Ya, ini udah paling best banget yang didapatkan sama Bigetron dengan hashtag 3 ataupun maksimal di hashtag 2. Tergantung dari circle-nya nanti bakal bouncing ke arah mana. Ya, sangat luar biasa perjuangannya, tapi kita melihat kali ini sulit sekali keadaannya untuk Bigetron Red Alliance. 2 pemain mereka low, bahkan mereka masih terus berjuang dengan keadaan yang sulit seperti ini. Tidak menyerah mereka untuk terus melakukan tembakan demi tembakan, menghabiskan peluru-peluru yang sudah dimilikinya. Liquid juga berganti dengan MG3 dan sudah knock kali ini didapatkan oleh pemain-pemain lawan-lawannya, tapi itu dia nice hashtag 3 didapatkan oleh Bigetron Red Alliance. Nice try untuk Red Alliance dan juga tim-tim Indonesia yang lainnya. Nice try untuk EVOS, Bigetron, RRQ dan juga NFT yang bertarung dengan maksimal di Miramar kali ini. 2 tim tersisa 3 lawan 4 antara For Rivals versus Face Clan. Ya, Face Clan dengan 4 pemain mereka melakukan tembakan-tembakan, namun pemburu kembali menjadi pemeran antagonis untuk lawan-lawannya juga. Epul berada di area belakang membuka skopnya. SKRL kali 3 tadi atau kali 4 maksud saya membuka ke arah pemain-pemain dari Face Clan. 1 sudah tumbang di sana. Ini adalah momentum juga untuk For Rivals bisa mendapatkan back-to-back winner chicken dinner. Ya, gue nunggu update circle yang ke-8 sih. Ini akan menuju ke arah mana? Karena kondisinya berimbang 3 lawan 3. Tergantung, kalau misalkan Korpai diselamatkan berarti kondisinya akan kembali timpang antara Face Clan dan juga For Rivals. Tapi sejauh ini Korpai masih ada proses untuk diselamatkan, tentunya ada lemparan molotov memperlambat pergerakan dari pemain-pemain For Rivals. Ada tapping fire lagi dengan menggunakan Mini 14, masih belum bisa mendapatkan sebuah knockdown dan Ipul sudah mulai memasak granat. Sebuah lower ground tipis mungkin akan menjadi bencana untuk Face Clan. Ini bisa ke knock 2 meletup, tapi hanya splash damage yang diberikan berdekat Vintores. Tony K sudah berada di arah yang lain menembak berdekat Korpai dan Korpai pun
pun selamat, bahkan ada threat damage yang begitu dalam. Mr. Five berhasil mendapatkan pemain for Rivals dan winner chicken dinner untuk West Clan di game yang kedua. Kita melihat bagaimana Tony Keta di 10 elimination sendirian saja di akhir. Dia mendapatkan 2 pemain dari For Rivals.